Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dini ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah, pada subuh Jum'ah barokah ini Allah pada hari ini memberikan sebuah anugerah untuk kita sekalian, karena Allah memberikan taufik kepada kita, pertolongan untuk melakukan dan melaksanakan, mengkhidmatkan usia kita untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Di antaranya adalah kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita meneruskan bahasan kita dalam tafsir Yasin atau tafsir surah Yasin, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermuhasabah, beristighfar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita sehat walafiat, dan kita mendoakan kepada orang tua kita yang sudah tiada, kepada guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para mu'alim kita, semoga mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga bagi sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, mari kita kirim doa untuk kesehatan mereka agar cepat pulih kembali. Dan juga demikian kepada anak-anak kita sekalian, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan oleh Allah ilmu manfaat dan keberkahan dalam kehidupannya, dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Mari kita lanjutkan untuk bahasan tafsir surah Yasin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
la yu'minun. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan bahasan kita di ayat yang ke-7 ini. Laqad haqqal qawlu, laqad nyata, ternyata, haqqal qawlu yaitu telah berlaku penetapan, yaitu siksa ala aktsarihim kepada mereka. Fahum, dan ternyata mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Inna ja'alna fi anakihim aghlala, inna, sesungguhnya kami ini, ja'alna, sudah menjadikan kami, fi aghnakihim, pada leher-leher mereka ini, aghlalan, belenggu, fahia, dan itu bagi mereka belenggu itu ya, ilal alqani, kemudian dikalungkan kepada dagu mereka. Fahum mukmahun, karena mereka ini adalah bertengadah, gitu, tangah. Waja'alna, dan kami telah menjadikan mim baini aidihim, ya, mim baini aidihim itu dari tangan-tangan mereka itu saddan, ya, itu adalah saddan, belenggu. Wa fi khalfihim, di belakangnya saddan juga. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka tidak melihat, dan mereka itu tidak melihat ini. Dalam ayat ini adalah menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang kafir. Sifat-sifat orang-orang kafir dijelaskan dalam ayat ini. Diriwayatkan nuzilat hadhil ayat, diturunkan ayat ini fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi haqqi Abi Jahil, pada kenyataannya Abu Jahal, yang sudah kemarin kita jelaskan bahwa ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan Abu Jahal ini adalah merupakan pamannya Rasulullah SAW, wasahibi, Abi Jahal wasahibihi, dan sahabatnya, min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum. Wadzalika, dan demikian, anna Aba Jahal, bahwa sesungguhnya Abu Jahal ini halafa, bersumpah, lain ra'aita, kalau lain ra'aitu, bukan ra'aitu, lain ra'aitu, kalau aku melihat Muhammadan, kepada Muhammad, yusalli, sedang bersujud, sedang salat, la'ardakhanna ra'sahu, maka kami akan timpuk lah, kalau gitu ya, kami akan ditimpuklah, dihajar, nah, kalau kita ini bil hajari, dengan batu. Al hajar ini, kata-kata hajar ini ternyata adalah bahasa Arab, artinya batu. Maka kita menghajar dengan batu, sama
menghajar batu dengan batu gitu, menghajar, dihajarlah ra'sahu, pada kepalanya, oh gitu, saking marahnya. Fa'atahu, kemudian Abu Jahal itu datang menemuinya, wa huwa yusalli, ternyata Nabi Muhammad itu sedang sholat. Falamma rafa'al hajar, tatkala Abu Jahal ini mengangkat batu itu, syalat yadahu ila unuqihi, kemudian ternyata jadi komper, bahasa Sundanya komper, seki wunggul ya, cari ya, tidak bisa, ila unuqihi, iya aja, wala sikal hajar, kemudian batu nanti langsung ragrag ya, langsung terjatuh al hajar biadihi, karena tangannya jadi komper gitu. Ini menunjukkan sifat kedengkian dari para kaum kufar, kafir ya, termasuk yang dipimpin oleh salah satu pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal. Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu betul-betul benci terhadap perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, sampai segitunya tingali wes lamun ke sholat dah urang prek-prek sirahna ku batu, tapi ternyata Allah menyelamatkan, ya Allah. Jadi pas waktu badai di prek-prek kita justru komper tangannya Abu Jahal. Nah, ini adalah sifat-sifat dari orang kafir. Maka kita harus tahu dulu nih makna kafir, kemudian bagian-bagian kafir, kafir mana saja, kemudian apa sih yang Nabi sebut kafir. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk mengetahui apa sih yang disebut kafir. Kafir itu dari bahasa atau lugotan ada 3 huruf, kaf, fa, ro, kafaro. Artinya itu terhalang, artinya tertutup. Tertutup apa? Tertutup hidayah Allah, tertutup hidayah Allah. Nah, kemudian di dalam tafsir ini bahwa kata kafir ini disebut dan terulang dalam Al-Quran ini sebanyak 525 kali dalam Al-Quran. 525 kali dalam Al-Quran. Nah, kata kafir ini penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala ini ternyata oleh sebagian orang ini agak diumbar bahwa banyak orang yang satu golongan mengkafirkan golongan yang lain. Itu jadi takfir namanya. Jadi kafaro yakfuru, ada yang kafir, orang yang tertutup hatinya namanya kafir. Kalau takfir itu menuduh orang, golongan yang tidak sepadan dan tidak sesuai dengan keinginannya, bukan golongannya, kemudian mengkafirkan orang. Nah gitu, mengkafirkan orang ya, apalagi itu nyata-nyata dia masih tetap beriman, cuma beda golongan, kemudian dia kafirkan karena tidak sesuai dengan golongan mereka, maka itu namanya takfir. Maka juga ada yang katakan kufur. Kalau kufur itu adalah nanti terbagi-bagi.
ada kufur nikmat juga. Itu kufur nikmat itu. Contohnya kita tidak mengkhidmatkan salah satu anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada bukan tempatnya, maka itu adalah kufur nikmat sebetulnya kan. Nah, hati-hati dengan kata kafir ini, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kata-kata kafir atau mengatakan kepadanya, hei aduwullah, hei ya aduwallah, musuh Allah gitu, padahal dia tetap masih beriman kepada Allah, ya dikatakan mukmin, tapi karena tidak segolongan dengan mereka kemudian mengatakan ya Allah, kamu musuh Allah, kafir kamu. Ini kenyataannya tidak demikian, melainkan justru panggilan itu akan berdampak kepada kembali pada dirinya. Ya, orang yang mentakfirkan atau mengkafirkan orang ini itu harus hati-hati, dan ini menjadi masalah besar. Di balik tuduhan mengkafirkan orang lain kan gitu, ini adalah sesungguhnya terdapat sikap yang diharamkan oleh Islam, dalam Islam ini. Ya, kenapa? Karena justru mengkafirkan orang itu dalam dirinya itu mengandung sikap takabur, sombong, ujub, dan merendahkan orang lain. Bahwa selain itu dia merasa bahwa dirinya paling suci, dirinya paling benar, orang lain buruk semua, orang tidak Islami, dia paling Islam. Itu justru akan menjadikan salah satunya perpecahan dalam Islam. Ya, ingat, sejarah membuktikan sikap kafir ini, menuduh orang kafir ini satu golongan dengan golongan yang lain ini pernah terjadi di masa lampau, di masa-masa para sahabat ini. Maka di dalam sejarah Islam, ingat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian memicu terjadinya juga perang Siffin, ya, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dan perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah akibat daripada at-takfir, sifat takfir, mengkafirkan satu golongan. Padahal mereka itu semuanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Nah, karena perbedaan politik, perbedaan sikap, maka jadikan argumentasi ini menjadi argumentasi dalil-dalil agama dibawa dan mengkafirkan orang. Ini hati-hati. Nah, untuk itulah maka dalam hal ini kita harus mengetahui tentang berapa golongan yang disebut kafir ini. Ternyata bahwa kafir ini dalam penjelasan surat Al-Baqarah, nah ayat 6, Imam Al-Bughawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menyebutkan ada 4 golongan yang disebut kufur atau kafir. Ya, kufur atau kafir ini. Yang pertama adalah kufur inkar. Kufur inkar. Apa itu yang namanya kufur inkar? Kufur inkar adalah
sebutan bagi mereka yang kekafirannya itu orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui, tidak beriman, tidak mengakui sama sekali bahwa tidak ada Allah, tidak ada, mengkafirkan orang atau kekafiran yang tidak mengenal Allah, itu namanya kufur inkar. Itu sudah tertutup hatinya. Yang kedua ada yang disebut kafir atau kufur juhud. Juhud, kafir juhud. Apa itu kafir juhud? Kafir juhud adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dalam batinnya Allah, tetapi dia tidak mau menyebutkan, tidak mau bersyahadat, tapi dalam hatinya dia yakin. Dalam hal ini kategori seperti iblis itu yakin tentang apa kepada Allah, itu dia yakin, tetapi dia tidak mau mengucapkan, ya, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ya, pembangkangannya iblis untuk bersujud kepada Adam atas suruh Allah itu artinya itu pembangkangan tidak mau. Ini terjadi pada kaum Yahudi di Madinah. Kaum Yahudi Madinah tahu di dalam kitabnya bahwa akan ada kedatangan Rasul Muhammad SAW. Dia yakin Muhammad itu baik, Muhammad itu jujur, tetapi dia tidak beriman, tetap tertutup. Dia tidak mau mengakui dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mau dia. Itu namanya kufur juhud atau kafir juhud. Yang ketiga namanya kufur atau kafir inad. Apa itu kafir inad? Kufur inad adalah kekafiran orang-orang yang mengenal Allah dengan batinnya, gitu. Mengakui juga dengan lisannya, tapi dia tidak mau mengeluh agama Islam. Mereka masuk tergolong salah satunya ya tadilah kepada Abu Thalib. Mereka mengaku bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi itu benar, mengakui Allah itu esa. Kemudian setelah itu dia ucapkan juga, yaitu dia tahu, dia ucapkan, tetapi kenapa dia enggan? Itu dia enggan bersyahadat juga. Jadi ini adalah karena mungkin barangkali seperti ada orang di mana kalau saya mau masuk Islam maka cacian-cacian kepada saya sebagai tadinya menjadi menjadi tokoh dari satu agama, kalau pindah agama saya gengsi lah, ya, gengsi nih, karena saya sudah menjelaskan pada batinnya itu tahu bahwa Islam itu benar, kemudian dia mengakui dengan lisannya pun benar, tapi dia enggan karena apa? Takut dilecehkan orang, takut dia kalah dengan sepertinya ya dengan Rasulullah. Orang-orang Quraisy banyak orang yang tahu kehebatan Rasulullah, kejujuran Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, kemudian kebenaran ajaran Allah. Islam itu adalah agama yang benar, tapi dia gengsi. Karena apa? Karena dia menjadi tokoh kufur Quraisy. Masa kufur Quraisy yang tokoh hebat begini kalah dengan seorang Muhammad? Nah itulah namanya kufur inad. Kemudian itulah ada 4 ya.
Nah, yang keempatnya adalah kufur nifak namanya. Kufur nifak. Apa itu kufur nifak? Kufur nifak adalah kekafiran orang yang mengingkarkan Islam secara lisan, tapi batinnya ya, tapi batinnya itu mengakuinya, tapi dia ingkar. Mengingkarkan Islam secara lisan, tetapi batinnya mengakuinya. Itu. Mereka yang masuk Islam kategori kufur ini adalah yaitu tadi Yahudi Madinah, ya, gitu ya, Yahudi Madinah. Ini adalah golongan-golongan ini. Lalu pertanyaan ada, Pak, katanya ada yang disebut kafir dhimmi dan kafir harbi. Apa maksudnya? Nah, kan gitu. Apa yang dimaksud dengan kafir dhimmi dan kafir harbi? Kafir harbi ini, kafir itu orang kafir, al-harbi itu yang memerangi, itu sebetulnya. Kafir harbi ini yang tidak ada perjanjian dengan kaum muslimin pada saat Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi pendapat Al-Fayumi, ya, keluar dari status harbi. Ini adalah 3 jenis. Ada. Jadi kafir harbi itu yang memerangi Rasulullah SAW, itu yang menghambat, ya, yang mencaci, yang akan mencelakakan Nabi, itu kafir harbi. Yang betul-betul dia tidak ada perjanjian apapun dengan perkembangan Islam. Itu kafir harbi. Betul-betul mereka ini akan mencelakakan dan menghambat dakwah Islamiyah. Itu kafir harbi. Kemudian ada kafir yang tidak harbi, yang disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah mereka yang berakad jazyah bersama imam atau wakilnya masuk bawah hukum. Jadi kalau kafir dhimmi ini adalah sudah perjanjian tidak akan menghambat, tidak akan mencelakakan dan sebagainya. Dengan perjanjian-perjanjian itu artinya dia tetap dalam termasuk yang disebut golongannya kafir musta'man. Apa kafir musta'man? Kafir dhimmi itu ada yang kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah orang-orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin, tidak berperang. Kafir musta'man. Ada orang yang non muslim, hanya dikatakan ada non muslim, dia tidak memerangi, dia palingkan toleran sama kita, tidak mencelakakan. Bahkan ada yang saling membantu, tasamuh namanya, bertoleran. Bahkan kalau maaf ya, ada satu masjid akan mengadakan acara, sempit lahan parkirnya, kemudian oleh orang-orang yang non muslim ini diberikan tempat, di sini aja tempatnya, silakan, gitu. Bahkan mereka membantunya. Itu namanya kafir musta'man, kafir yang memang diberikan keamanan dan saling toleransi, itu tasamuh. Ini kafir ini, orang kafir ini antara non muslim seperti ini tidak bisa kita perangi dan kita bisa di apa, karena mereka ini adalah musta'man, mereka memperoleh apa ya, keamanan, kita saling tasamuh namanya. Dalam hal ini maka kita harus berbuat adil kepada mereka, termasuk berinteraksi dengan non muslim itu boleh saja. Kita berdagang boleh, ya, bermuamalat boleh, ya, saling membantu boleh dalam hal ini. Kenapa? Karena itu kafir musta'man, non muslim yang itu dilindungi dengan undang-undang, tidak boleh saling mengganggu apalagi memeranginya. Kemudian juga ada
dalam kafir zimmi ini, yang tidak memerangi ini, adalah yang disebut kafir mu'ahid. Apa itu kafir mu'ahid? Kafir mu'ahid adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin untuk menghentikan perang, gencatan senjata. Ya, dalam kurun waktu tertentu, itu biasanya pada zaman Nabi itu, hentikan perang ini, termasuk pada bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab itu henti, tidak ada peperangan itu. Ya, tidak ada peperangan, dihentikan. Maka saat itu, walaupun asalnya kafir harbi, kafir perang, tapi karena ada perjanjian untuk tidak terjadi peperangan, ada gencatan senjata, maka disebut kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahid. Mu'ahid itu artinya ada perjanjian untuk gencatan senjata. Nah, ini beberapa macam yang namanya kafir, ya, kufur atau kafir ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana tentang ayat-ayat kalau kita mengajak kepada mereka orang kafir supaya kita masuk Islam. Ini di dalam negeri kita ini ada wacana disebut bukan wacana, itu ada sebutan satu tasamuh, saling toleransi. Kalau mereka masuk kepada kita sekalian, ya dipersilahkan. Makanya ada yang disebut mu'allaf, masuk Islam mereka, kemudian kita mu'allaf. Itu mu'allaf itu artinya, mu'allaf itu mereka yang harus kita perhatikan, yang kita harus berikan satu kecintaan kepada mereka, karena mereka masih lemah, mungkin masih lemah dalam ilmu keislamannya, maka kita ajari, kan gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan satu kehendak kita, keyakinan kita kepada mereka dengan cara ya memaksakan. La ikroha fiddin, jangan memaksakan. Tapi kalau mereka sudah dapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut mereka. Saya maaf ini, saya ada waktu melakukan aktivitas dakwah di sebuah televisi dan juga radio, itu sempat ada yang dialog. Kemudian mereka ternyata memahami Islam, kemudian mau masuk Islam. Ya Allah, padahal itu masih muda sekali, perempuan ABG, ya, kelas 2 SMA. Ya, ini luar biasa. Kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Dia datang kepada pamannya, pengen masuk Islam. Kata saya, tanya dulu, kenapa? Karena saya setelahnya melihat kaum muslimin sholat, kemudian melakukan puasa, kami ini ternyata tersentuh, kemudian baca Quran, saya ingin sekali. Nah, akhirnya kata saya harus masuk Islam ini bukan sekedar main-main, harus terikat satu ikatan yang jelas. Maka saya bawa ke sebuah pesantren dan didaftarkan ke pihak yang berkenan, yaitu di KUA boleh, ya, ke Kemenag, supaya terdaftar menjadi mu'alaf. Ya, kemudian pas waktu itu diberikan syahadat, pas waktu bulan purnama di sebuah pesantren di Tanjung Pura, luar biasa. Ya Allah, disaksikan oleh kiainya dan juga disyahadat, berikan syahadat, dibimbing syahadatnya oleh kiai, kemudian disaksikan oleh jamaah-jamaah para santri. Nah, setelah itu sudah syahadat, karena pesantrennya terbuka begitu. Akhirnya saya katakan,
Setelahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, karena dia tidak pakai pakaian muslimahnya, akhirnya saya kenakan mukena. Ya Allah, itu cahayanya ke rumah bulan purnama pas waktu itu tanggal 13 bulan Hijriah, itu di tempat yang sangat terang benderang, pas dibuat, ya Allah, kayak cahaya yang mengembur gitu ya, bahasanya kermagelis cantik gitu, karena dia adalah seorang foto model, kemudian dikenakan pakaian yang aduh luar biasa, dan ternyata menjadi mu'allafah. Luar biasa, itulah hidayah, itulah hidayah ya. Tapi ada juga orang yang keluar dari Islam menjadi kafir, murtad namanya. Banyak orang yang murtad, naudzubillahi min dalik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kita, kemudian juga semoga menjadi muslim yang teguh dalam keimanan kita, dan bawa keimanan kita sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang husnul khotimah, membawa lafaz la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni asbahtu syiruka wa ushiru hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu tabaraka wa rabbul arsyil azim. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.